Halo guys, kenalin gue Asyir dan selamat datang di channel Thinkhead. Kali ini gue mau ngejelasin ke teman-teman, ayo kita belajar Adobe Premiere Pro buat teman-teman yang masih pemula. Di sini gue pengen sharing-sharing untuk ngajarin ke kalian apa yang saya ketahui tentang Adobe Premiere Pro, dan saya juga belajar Adobe itu semuanya otodidak dari YouTube. Dan thank you banget untuk YouTube, karena ada YouTube kita dimudahkan untuk belajar. Jadi teman-teman gak usah untuk ngambil mata kuliah dan juga beberapa les-les yang cukup mahal. Teman-teman bisa langsung aja buka di YouTube, ketikan, dan semuanya beres dan teman-teman tinggal belajar. Oke, di sini sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, gue juga mau ngasih suatu playlist di akun YouTube gue, yaitu gue pengen bikin seperti yang ada di kampus. Apa itu? Ada semester 1 sampai seterusnya. Dan di bagian semester itu tetap ada yang namanya ujian juga untuk teman-teman ujian, dan teman-teman bisa ngasih sharing terkait dengan pembelajaran hari ini, dan juga kalian bisa ngasih saran, kritik di kolom komentar. Dan tidak hanya Adobe Premiere Pro aja, di sini gue juga pengen ngejelasin ke kalian yaitu tentang keluarga-keluarga Adobe seperti Photoshop, AI, After Effects yang menurut saya paham dengan aplikasi tersebut gitu. Tapi nggak hanya di keluarga Adobe aja, di sini gue juga pengen kayak ngasih tahu tentang Figma dan juga sebagai macamnya. Dan gue juga lagi seru banget ini tentang coding-codingan. Mungkin gue juga akan sharing-sharing tentang codingan. Kalau misalnya kalian mau, ya kalian teman-teman tinggal subscribe aja dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Oke, di sini gue pengen masukin aja kita ke tutorialnya tentang Adobe Premiere Pro, belajarnya seperti apa. Langsung aja kita masuk ke dalam Premiere Pro-nya. Tapi sebelum itu, gue sorry sambil ngerokok. Let's go. Oke guys, di sini teman-teman masih blank ya. Di sini gue masukin dulu. Ini semester 1. Oke. Ini oke. Di sini teman-teman udah ngeliat ya workspace-nya. Waduh. Ini kenapa keluar dia ya? Oke, saya masukin dulu ya. Ini di bagian sini. Oke. Sip. Di sini teman-teman bisa ngeliat nih, ada workspace yang ada di depan mata kalian. Di sini ada file, ya kan? Sorry, di sini teman-teman udah ngeliat ya workspace-nya. Yang teman-teman bisa lihat di sini. Dan sorry, gue ngerokok dulu. Oke, di sini memang workspace-nya seperti ini. Seperti terlihatnya simple ya. Dan kita akan langsung masuk ke join ke dalam Adobe Premiere Pro-nya secara luasnya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam workspace-nya. Teman-teman bisa melihat di sini. Di sini teman-teman bisa ngelihat ya, ada search. Di sini search ini untuk apa? Search ini biasanya teman-teman gunakan untuk masukin data file kalian atau video kalian. Seperti itu. Dan gimana nih kita cara ngebuat importnya yang paling mudah dulu ya. Kita masuk step yang paling mudah. Itu teman-teman bisa untuk klik CTRL lalu I. Nah, nanti di CTRL I ini teman-teman di sini nggak kelihatan ya. Jadi teman-teman bangsat juga kalau nggak kelihatan ya. Bentar, saya setting dulu ya. Oke, udah nih, udah gue setting nih. Gue ngeliat di OBS kok tiba-tiba pop up-nya nggak ada. Oke, teman-teman bisa ngeliat di sini. Di sini tuh ada untuk importnya tadi. Kita CTRL I, dia akan ke pop up. Nah, udah ada pop up-nya nih. Oke, udah ada pop up-nya. Teman-teman bisa masukin video kalian. Ini contoh ibarat aja saya mau kasih tutorial saya deh, video saya. Tinggal di open, udah ke import filenya. Di bagian sini udah ada kan. Nah, untuk kita bisa memainkan search ini gimana? Teman-teman, ini video teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pusing ya, aduh kok kayak begitu sih, gue jadi nggak bisa ngeliat nih. Nah, teman-teman mudah. Di bagian project ini teman-teman kan di bagian sini ada list, di sini ada icon, jadi hanya bentuknya icon aja. Lalu di bagian sini ya udah preview kayak gini. Atau biasanya saya gunakan di bagian sini yang ke bagian tengah, yang di icon. Di bagian icon enaknya kita bisa ngeliat previewnya seperti itu. Oke. Nah,
Caranya kita memainkan source di sini adalah dengan cara video yang tadi kita masukkan ke dalam, kita klik, kita tahan, lalu kita lemparkan, dan udah ada di sini. Kayak gitu. Nih kita udah ada ketemu nih source file nih. Nah, di bagian source file ini teman-teman bisa memainkan apa aja sih? Teman-teman pertama-tama adalah di sini yang teman-teman bisa lihat ada waktu di sini kan, ada waktu di sini. Nah, waktu ini untuk apa? Ya ini untuk melihat ketika di bagian sini udah di detik berapa, di menit berapa, seperti itu. Lalu di bagian sebelah sini adalah drag, ini untuk drag untuk videonya saja, lalu di bagian sini ada audionya saja. Seperti itu. Nah, maksudnya apa nih? Video dan audionya saja. Jadi, ketika kita klik tahan videonya saja, kita masukkan ke dalam timeline. Jadi, dia hanya videonya saja. Lah, kok nggak ada videonya, Bang? Videonya karena kenapa? Karena dia hanya 28 detik. 28 detik kecil dong. Lalu kita mainkan slidernya ini untuk zoom in dan zoom out di bagian timeline. Nah, kelihatan si kawan ini. Ya kan? Udah kelihatan si kawan kita. Di view-nya kok ngezoom banget, Bang. Nah, di bagian program ini teman-teman klik di select zoom level. Kita bisa masukin beberapa zoom yang ingin kita mainkan. Kalau gue pengen lihat semuanya, fit aja dong, di fit aja. Oke. Ketika di fit ya udah, teman-teman bisa ngeliat semuanya. Seperti itu. Oke, balik lagi kita masuk ke dalam search. Lalu ini audionya ya udah, berarti audionya saja dong, ya kan? Terus misalkan teman-teman pengen semuanya, Bang, boleh, kita tinggal ambil di bagian videonya ini, lalu kita masukkan kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman bilang, aduh Bang, gue lupa nih, masa gue harus ngulang lagi kalau misalnya video sama audionya gue pengen gue hapus, masa gue harus ulang lagi dari awal? Gak usah. Teman-teman klik di bagian videonya, klik kanan, lalu teman-teman cari yang namanya unlink. Unlink apa, Bang? Unlink ini untuk menghapus si video ini sama audionya ini biar tidak menyatu. Nah, ini kan teman-teman bisa menggantinya. Kalau misalnya kalian nggak unlink, ya jatuhnya seperti ini, yang di bagian bawah. Oke, ini yang unlink. Ini yang belum di unlink, yang ini udah di unlink. Seperti itu. Perbedaannya seperti itu kalau misalnya kalian teman-teman mau cepet. Oke, kita hapus lagi. Next, di bagian sini sama. Ini untuk ibarat katanya teman-teman kalau kalian bermain di After Effects, ini ada resolusinya. Teman-teman mau resolusi yang paling tinggi kah atau yang paling rendah? Seperti itu. Ini yang mediumnya. Ini yang 1:4. Ini untuk yang paling rendahnya banget. Jadi ketika teman-teman play, butek warnanya. Ini butek lah pokoknya. Oke. Bagian sini. Ini ada setting nih. Setting ini untuk ibarat katanya untuk menambahkan beberapa hal yang belum ada di bagian Adobe Premiere Pro-nya. Contoh, show audio time units. Nah, ketika kita klik, nah, iya benar udah keklik. Ini kan karena waktunya yang pendek, jadi dia nggak ngeluarin nih untuk unitnya. Contoh ibarat katanya saya masukin overlay, masuk, ya kan? Untuk penambahan ibarat katanya saya mau masukin loopnya deh, ya kan? Udah masuk seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian sini ada marker. Ini marker, teman-teman. Marker ini untuk apa? Marker ini kalau misalnya teman-teman bikin suatu file, data kalian itu ada jedak-jeduknya, lalu kalian pengen ikutin bitnya, teman-teman bisa klik marker. Teman-teman pencet spasi, kayak ibarat katanya, contoh di bagian sini, dup. Nah, bagian sini dup, ada marker ini, tek dup. Kita bikin marker lagi, bagian sini dup. Bagian sini ada nih, dup tang. Nah, sini ada. Gitu. Ini untuk markernya. Oke, lanjutnya. Di bagian sini clear in. Clear in ini hanya bisa digunakan ketika kita sudah mark in. Apa itu mark in? Mark in, berkatanya saya mau masukin hanya di bagian markernya saja. Oke, saya mark in.
Lalu saya mau masukin ke bagian jedak-jeduk yang terakhir, markout. Ini mark in dan ini markout. Seperti itu. Jadi ketika kita masukkan hanya videonya saja, yang kita ambil hanya di bagian marknya saja. Seperti itu. Nah, terus ini untuk clear ini apa? Ya udah, berarti untuk menghapus mark in-nya, kita hapus. Hilang. Mark out-nya kita hilangin bagian belakang. Kita lihat ya, kita akan hilangkan. Hilang. Jadi udah nggak ada lagi. Seperti itu. Selanjutnya, kita Ctrl Z dulu. Oke, ini adalah untuk kita masuk lagi ke dalam mark in-nya. Contoh, kita lagi zoom in, terus teman-teman lagi ngelihat bagian yang lain, terus teman-teman pengen buru-buru untuk masuk ke bagian mark in-nya. Teman-teman klik aja, udah ke mark in. Lalu di bagian selanjutnya ada yang ke mark out-nya. Kita klik lagi, udah ke mark out. Ya ini teman-teman udah tahu lah untuk play, untuk pause. Gitu. Nah, untuk di bagian ini insert. Teman-teman bisa lihat di bagian timeline. Ketika kita insert, dia udah muncul. Tapi hanya di bagian mark in-nya saja. Teman-teman mau hapus, teman-teman mau semuanya, kita mark in lagi. Kita insert lagi, dia udah ada semuanya full. Seperti itu. Nah, sebelahnya ini ada untuk override. Teman-teman bisa lihat bagian data kita, bagian sini. Ketika kita insert, nah dia akan hilang. Kok hilang, Bang? Ya iya, karena kita tidak membutuhkan si bagian pantatnya. Gitu. Contoh ibarat katanya, saya mau tapi ininya nggak mau hilang data belakangnya. Ya udah, berarti kalian pakai insert aja. Dia tetap ada dan dia akan berpindah itu ke belakang. Jadi nggak nabrak gitu. Nah, selanjutnya ada untuk screenshot gitu. Screenshot. Nah, di sini untuk nama. Teman-teman bisa masukkan namanya kayak thumbnail. Gitu kan? Formatnya apa nih, mau JPEG dan sebagainya. Teman-teman klik pet. Pet itu apa? Ya, pet itu untuk kita ngasih tahu lokasinya di mana. Terus misalkan, tapi kan gue mau ganti lokasinya, nggak mau di yang udah default. Teman-teman tinggal browser aja. Jadi teman-teman tinggal nyari di bagian mana teman-teman mau masuk. Oke, kalau udah selesai ya udah tinggal klik oke. Udah masuk ke dalam project kita masukin, ya udah ada. Gitu. Nah, kita masuk ke dalam si bagian project ini. Workspace bagian project. Teman-teman bisa nyari di bagian sini. Ibarat katanya, saya mau cari thumbnail. Pengen buru-buru thumbnail ketemu. Tuh, atau kalian mau nyari file. Anjing, ini filenya tulisan lagi kan. 2002 22 ya kan, 10 20 anjing. Ya pokoknya itulah pokoknya mah. Itu teman-teman bisa nyari lah pokoknya mah. Gitu. Dah beres. Teman-teman lanjut lagi bagian sini. Ini apa nih? Ini project untuk hanya orang-orang tuh ketika kita ngasih hanya nge-read doang, nggak bisa ngedit. Contohnya kayak kalian ke Google Drive, bisa untuk ada yang ngedit, bisa hanya lihat aja gitu. Saya cancel. Lalu bagian sini tadi ini untuk list, bagian sini hanya ikonnya aja, bagian sini ya udah dia tertata rapi gini. Tapi saya nggak suka rapi-rapi sih, mending yang kayak gini. Ini untuk zoom in, untuk melihat project kita. Oke, lalu bagian sini ada sort iconnya, teman-teman bisa masukin. Lalu di bagian sini ya ini untuk find tadi, ini folder. Kita bikin folder baru. Teman-teman contoh biar katanya kayak Wibu, ya kan? Udah ada nih file Wibunya, folder Wibunya. Teman-teman tinggal masukin aja. Itu untuk ibarat katanya gue mau masukin ini ke Wibu, ini gue masukin ke Wibu. Ini ketika kita klik udah tertata rapi gitu. Jadi di bagian sini ada foldernya, ya kan, teman-teman tinggal nyari untuk mempercepat teman-teman lah. Lalu bagian sini ini ada new item. Ini teman-teman bisa ganti sequence nih. Contoh kayak gini, kayak gue udah bikin TikTok, klik oke, udah berubah dia kan. Cuman gue nggak mau bikin TikTok anjing. Oke, lanjut. Di sini ada project shortcut, teman-teman bisa masukin beberapa shortcut.
Lalu bagian sini offline file. Kalau misalnya teman-teman menghilangkan filenya, teman-teman tinggal bisa naruh. Terus ini aja adjustment layer. Ini adjustment layer buat apaan bro? Adjustment layer nih, ibarat katanya nih. Buset, panjang amat. Kita pencet C untuk cutting, pencet V untuk tools lagi balikin ke kursor, delete, backspace. Oke, gue mau ngerubah warnanya nih bro. Kita pakai adjustment layer. Kenapa nggak pakai langsung aja ke sini? Ya biar kalau misalnya teman-teman nggak mau ngerusak warna aslinya, ya udah silahkan pakai adjustment layer. Kalau misalnya teman-teman mau ngancurin warnanya, ya silahkan masukin ke bagian sini adjustment layer. Terus gimana cara ngerubahnya bro? Kita ke color bro. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini teman-teman bisa ke color grading nih, color gradingan kan, ngerubah nih warnanya nih. Widih, jadi warnanya biru-biru gitu kan, warna-warna langit gitu. Exposure-nya ganti ya, exposure-nya tinggiin dong biar cerah bro, kontrasnya bisa. Terus pas ini kita lihat lagi, aduh bro, tapi ini gue masukinnya gimana ya? Nih teman-teman bisa lihat nih, warnanya tetap aman, tenang aja. Terus teman-teman masuk dalam corporate, tiba-tiba weh bro, warnanya jelek banget, ubah. Ya udah, berarti tinggal ganti di adjustment layernya aja. Itu bro, hapus bro. Next, kita ke new item. Kita ke bar dan tune. Bar dan tune ini ya hanya untuk barnya aja dan tune-nya. Nah, untuk kayak gini, masukin. Nah, lu bro pernah kan yang kayak anjing TV rusak gitu kan? Ya kayak gini. Tut banget, guys. Lanjut bro. Terus di sini ada black video nih. Nih black video nih, kalau misalnya teman-teman mau bikin, ini panjang amat. Black video, teman-teman mau bikin ala-ala sinematik anjing. Nah, teman-teman klik dulu nih bagian black video ya, jangan bagian sininya nih cok, bagian file kalian. Rusak nanti kalau teman-teman mengubah bagian sini videonya. Terus teman-teman mau ngerubah, kalian pergi ke effect, kalian klik lagi, terus kalian ganti posisinya. Tuh kan, bukan black videonya yang keubah. Ya kan, klik dulu bagian black videonya bro, klik dulu bagian black videonya. Ini nyalain dulu nih matanya kan ketutup nih tadi nih. Nah, teman-teman klik terus ganti posisinya. Nah, pinter anak mama. Nah, contoh segini nih, gue mau masukin lagi ke atas nih. Ya udah, tinggal klik ALT, pencet ALT-nya bro, pencet dulu ALT-nya, lalu teman-teman klik nih, buset ke save gitu. ALT, klik mouse-nya bagian black video, naikin ke atas, ke copy bro. Nah, bagian black video atasnya teman-teman posisinya ke bawahin dong. Nah, kurang matching. Nah, itu bro. Nah kan, jadi ganteng bro, kayak sinematik gitu kan. Tinggal tambahin aja adjustment layernya bro. Nah, adjustment layernya taruhnya di bagian bawah lah bro. Nah, ganti nih, ubah nih sinematik kan, ala-ala sinematak. Nah. Terus abis itu kita ubah lagi sebelum masuk sinematik biar lebih dramatik ya kan. Kita masukin opacity-nya bro. Kita klik dulu nih adjustment layernya bro. Klik dulu. Kita masukin opacity-nya bro. Masukin keyframe-nya nih. Ini keyframe nih namanya, keyframe. Titik kecil ini keyframe. Pencet shift. Ada arrow di keyboard lu. Arrow tuh panah. Satu kali ini udah masuk 5 frame. 2 kali 10 frame. Frame, bukan frame. Terus di sini kita masukin lagi nih keyframe nih untuk menambahkan. Nah, di bagian awalnya kita bikin 0. Pas kita masuk, sinematik. Di sini tiba-tiba ada lagunya. Biar aku yang pergi. Next. Kayak gitu, bro. Nah, lanjut. Kita masuk lagi ke dalam new item. Di sini ada ya transparan video, teman-teman bisa masukin. Jadi transparan lah video lu. Tapi otak lu jangan gitu. Ya, oke, next. Bagian sini ada selection tool, ini yang ini nih, ini kursor nih. Terus ada di bagian repeat, ada track, lalu sini cut, tadi yang ke cut, shortcutnya C.
shortcutnya itu C ya. Nah di sini ada flip tool, di sini ada pen tool. Ini pen tool buat apa bro? Ya pen tool ya buat gambar-gambar gitu biar lu lucu, atau lu mau bikin suatu hal pada katanya yang bagus gitu kan. Nih pen tool nih namanya nih bro. Nih hand tool nih, HH. Berkatanya nih teman-teman 150 kan bikin H nih. Kayak mau detailing lah, pokoknya sih paling detail lah pokoknya kan. Teman bisa ngeliat nih. Widih, ada tutorial. Tut itu tutorial dan sebagainya macamnya. Kita fitin lagi. Nah, sini teks nih. Ya, teks ya buat teks lah, buat teks. Itu teks. Kan ndro kan jadinya ndro kan, bro. Nah, dan lagi noh. Bisa lu ubah-ubah. Cuman gue mau bikin ibarat katanya, terus gue kalau misalnya mau bikin kotak-kotak bulat-bulat gimana? Lu pergi ke file nih bro, ke new, lalu teman-teman pergi aja ke legacy title. Nah bro, bikin nih, bilangnya kotak-kotak. Oke bro, buset. Nih kita ubah dulu nih biar rapih nih, biar rapih. Ini gue giniin dulu, ini gue close aja nih. Ini mana sih? Nah, close panel. Nah, bikin kotak nih, ini kan kotak noh. Lu bisa bikin kotak noh, lu bikin bulat, bikin aja bulat pakai shift noh, biar jadi rapi ya kan. Atau lu mau bikin di tengah nih kan, bagian sini gua nggak mau rubah-rubah nih, ALT shift, nah jadinya shift beneran kan, ALT shift, nah shift beneran, ALT shift, nah jadi beneran shift tuh buat bulat. Tinggal tambahin bulat di sini nih. Nah, ganti warnanya jadi hitam coklat dong. Nah kan bagus banget cok. Nah kan adik sebelah. Nah you know lah what I mean. Close, udah ke save no. Sans aja bro. Nah, masukin ke atas. Lah kok hilang bro? Nggak hilang bro, dia ada di atas. Lu nih kan bisa naikin ke atas nih bro. Nih masukin ke atas. Nah naikin noh ke atas noh. Nah kotak-kotak kan ada test tuh bro. C cut P kursor, hapus backspace, ganteng pisan tah, ajib pokoknya mah. Lu bisa langsung masuk corporate hari ini gitu bro. Di sini ada template nih, template buat lu belajar ya kan, template untuk learning buat lu pada. Ada juga template yang lebih kompleks ya kan, yang lebih serius. Ada yang versi editingnya, ini ada 2 biji no. Ini satu buat masukin beberapa video lu ya kan, nggak bisa masukin. Ada color, ini buat color grading no, yang tadi ya hapus dulu bro. Terus di sini ada efek, lu mau ngasih efek apa nih? Banyak nih efeknya bro, yang udah ada, tinggal masukin aja. Audio ya buat atur audio lu lah. Terus kalau misalnya bang gue pengen lihat audio gue yang tinggi, yang turun gimana, lu turunin nih ke bawah nih, bagian sini nih, cerot. Nah kan gue mau zoom, nah ini ada slidernya bro. Nah lu bisa mainin nih audionya, ini turun, ini naik, turun naik. Suaranya mau digedein segede bagong bisa, diturunin kayak semut juga bisa gitu bro. Terus lu nanya lagi nih, bang gimana nih kalau misalnya timeline-nya kekecilan gini nih, gue nggak bisa nih ngedit kayak gini. Klik 2 kali bagian sini nih bro. Nah pinter, jadi gede banget no kalau lu mau detailing sedetail-detailnya banget mah. Nah kan, terus cara ngecilinnya ya lu tinggal klik lagi aja bagian sini 2 kali. Nah pinter. Grafik nih, ada template nih, template yang ya yang udah disediain gitu. Ini fontnya nggak ada gue nih, fontnya 1080 Ti RTX tah, ajib. Tinggal lu ngubahnya gimana, ini ada editnya nih cok, nggak ganti aja di sini ya kan. Lu klik dulu bagian sini nih, set edit, ganti nih 10, ini gue ganti jadi depan jadi RTX. Ganti warnanya, gue mau ganti bro, ganti aja, nggak ada yang larang. Ganti jadi warna janda. Nah jadi janda, terus di play, set janda semakin di depan, anjas gitu bro. Next ada caption nih bro. Ini lu kalau mau bikin caption di sini nih bro,
Ini buat ya library lah, tapi kan kalau lu pakai yang krok-krokan kan nggak bisa dipakai nih. Jangan pakai krok-krokan lah. Next, mungkin oke guys, bro gue mungkin segitu aja yang bisa gue ajarin. Mungkin nggak terlalu detail banget karena kayak terhalang oleh waktu dan juga internet gue yang terlalu lemot untuk diupload. Jadi mungkin segitu aja dulu yang bisa gue jelasin. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan always be creative. Bye. Thank you semuanya.